Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana Assalamualaikum kabarnya Bapak warahmatullahi Ibu semuanya? wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat luar Alhamdulillah. biasa, Pak. Alhamdulillah sehat semua, Pak. Sehat Pak Budi, Bu Novi, dan Pak Karsi. Sehat-sehat ini, Pak. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali Sehat, ya Pak alhamdulillah, Pak. dalam pertemuan kita, walaupun secara daring nggak masalah. Yang penting kita share untuk informasi ya Pak, Bu. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa dulu Bapak Ibu, yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua kelas kita, Pak Budi. Silahkan Pak Budi untuk memimpin doa sekaligus memimpin yel-yel Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Oke, terima kasih atas waktunya. Marilah teman-teman, rekan-rekan guru, kita awali pertemuan pada pagi menjelang siang ini, atau siang menjelang sore ya ini ya, sudah sore tempat saya. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa cukup? Dilanjut Pak Budi untuk yel-yelnya, untuk penyemangat kita sebelum materi. Oke. Yel-yelnya gimana ini? Selamat pagi gitu aja ya. Oh, selamat siang ini. Semangat pagi Pak, semangat pagi. Nah, semangat kayak gitu pagi biar gitu ya. semangat terus ya gitu. Ya, semangatnya pagi terus meskipun sudah sore. Oke. Betul Pak. Semangat pagi. 1, 2, 3. Semangat Semangat, pagi. semangat luar Yes. biasa. Oke. Semangat. Luar biasa. Oke. Terima kasih untuk pembukaannya dari Pak Budi untuk memimpin doa dan menyemangati kita semua. Semoga setelah kita berdoa, kita bisa berjalan dengan lancar ke agenda kita. Materi kita selesai, nggih, Pak Bu. Baik, langsung saja karena semangat dan semangatnya terus, kita akan lanjut ke materi. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap, Pak Bangun. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan, nggih. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita mulai IHT kita. Nggih, IHT kita di SMKPK, nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu Bapak Ibu untuk kegiatan kita. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua itu satu bicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua sudah tepat waktu ya untuk pembelajaran daring kali ini. Terus yang berikutnya, partisipasi aktif. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu silahkan aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan maupun nanti ada beberapa yang saya tanyakan, silahkan bisa sharing ya gitu. Terus yang berikutnya fokus pada sesi belajar. Ya, untuk memahami materinya kita harus fokus pada sesi pembelajaran kita. Terus yang terakhir, kamera wajib on, Bapak Ibu. Karena ini direkam. Oke, ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan bersama belajar kita hari ini? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Kalau cukup, lanjut kita ke slide berikutnya. Baik.
kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah membahas kerangka dasar kurikulum. Yang selanjutnya kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Sebentar. Oke, dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dari Bapak ataupun Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui atau yang sudah Bapak Ibu tahu tentang apa sih profil pelajar Pancasila? Monggo. Siapa yang mau sharing? Monggo, Bapak atau Ibu silahkan yang mau sharing tentang profil pelajar Pancasila. Saya Pak. Ibu Nafita, Profil monggo pelajar silakan. Pancasila ini kalau menurut saya, ini adalah merupakan profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih dan untuk menguatkan nilai-nilai yang luhur Pancasila dari peserta didik dan para pemangku kepentingannya. Itu kalau menurut saya, Pak. Mungkin Mantap sekali jawabannya dari Bu Nafita. Oke, ada yang terima lain kasih mungkin Pak. Pak? Ini Kan mantap ya Pak. senyum-senyum saja itu. Saya sama Pak, idem dengan Bu Novita, Pak. Sama ya Pak ya? Oke, nggak Emang apa-apa. persis pikiran, Pak. Oh ya bagus, berarti satu frame ya Pak. Oh bagus sekali. Kita kan satu alur sama Pak, Ibu satu ini. tujuan Pak. Oh. Ya. Ya betul. Kita satu visi misi ya Pak Bu. Oke. Ya biar lebih jelasnya kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, kita kenali dulu definisinya apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, apa yang disampaikan Bu Novi tadi ternyata mantap sekali dan luar biasa ya. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ternyata jawabannya Bu Novi itu luar biasa, mantapnya. Oke, itu dari definisinya. Kita lanjutkan. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu kita mengarah ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini itu pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan yang selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, setiap anak itu mempunyai agamanya masing-masing. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua itu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Memiliki kebinekaan yang global. Baik, yang ketiga, mandiri. Nah, dari dimensi yang ketiga ini, yaitu pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, dari hal ini, dari anak-anak didik kita itu harus mempunyai karakter yang mandiri. Nah, bukan mandi sendiri ya, tapi memang bisa mandiri. Mandiri itu bisa mengerjakan walaupun sendirian itu bisa mencari tahu sendiri kayak gitu. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong itu pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Jadi kerjasama kayak gitu. Kerjasama antara satu teman dengan teman yang lainnya. Dengan cara diskusi itu
bisa menjadikan anak-anak itu menjadi gotong royong satu sama yang lainnya kayak gitu. Dan mandiri juga, kita perlu mandiri, anak-anak kita perlu mandiri dan bisa bergotong royong. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang kelima. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, ini menjadi apa namanya? Yang menjadi tolak ukur anak-anak kita punya nalar kritis atau enggak. Setelah kita sampaikan beberapa materi dari anak-anak kita, apakah memang mereka itu memiliki beberapa pertanyaan atau enggak kayak gitulah. Selain itu juga dari siswa-siswa kita juga biasanya ada yang memiliki nalar kritis banget, ada yang pendiam. Nah, bagaimana caranya yang pendiam itu kita usahakan bisa mempunyai sedikit lah ya, setidaknya sedikit di akhir pembelajaran itu mempunyai nalar yang kritis. Setidaknya bisa bertanya kayak gitu loh. Nggak cuma diam saja. Seperti itu nggih Bapak Ibu semuanya. Terus dimensi yang terakhir atau yang keenam yaitu kreatif. Apalagi SMK PK Bapak Ibu. Anak-anak kita, pelajar kita itu harus mempunyai karakter yang kreatif. Nah, dalam membuat produk misalkan di SMK, karena kita basicnya SMK, berarti anak-anak kita itu bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang kreatif. Apa-apa yang belum ada ataupun yang sudah ada bisa dikembangkan. Kreatif, memiliki sifat yang kreatif. Seperti itu. Baik, dari keenam ini kita bisa ringkas menjadi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa elemen itu, diantaranya itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, di situ elemen-elemennya jelas sekali. Nah, di profil pelajar Pancasila seperti itu. Terus berkebinekaan. Nah, di sini juga beberapa elemennya juga jelas sekali. Mengenal dan menghargai budaya, mengomunikasikan dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Baik, yang ketiga, bergotong royong. Nah, siswa itu harus bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Mempunyai kepedulian dan saling berbagi, seperti itu. Yang keempat itu mandiri. Pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Itu mandiri untuk elemennya, terus bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Oke, kreatif, menghasilkan gagasan, menghasilkan karya dan tindakan, memiliki keluasan. Oke, itu dari 6 dimensi Bapak Ibu. Dari ke-6 itu sudah paham semua Bapak Ibu? Pak Karsi, Bu Novita, Pak Budi, sudah paham semua? Sudah, Pak. Hebat-hebat sekali Bapak Ibu ini. Lumayan. Memang Bapak Ibu ini memang benar-benar dari sekolah PK ya Pak ya, sekolah pusat keunggulan SMK PK. Baik, untuk mengingat kembali kita adakan kuis nggih Bapak Ibu. Oke, kita nggak usah banyak-banyak, ada 3 saja kuisnya. Yang pertama, siapa yang mau menjawab? Pak Karsi, Bu Novita, atau Pak Budi? Bentar Pak, Ayo. mikir Pak. Monggo Bu Novita itu kayaknya angkat tangan. Siapa ini, Pak? Silakan Bu Novita, jawabannya. Oh, saya. Apa? Oke. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke, kita cek nih Bu. Wah, betul sekali Bu. Hebat sekali nih Bu Novita. Benar ya Pak ya? Hebat, luar biasa. Iya betul. Dapat juara. Hebat ini.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini siapa yuk? Pak Budi atau Pak Karsi? Oh, Pak Budi, Dan, silakan. Pak. Silakan. Pak. Ada berapa, Pak? Ada 6. Ada 6, Pak. Ada Ada 6. Oke, kita cek sama-sama apakah ada 6. Wih, hebat sekali nih Pak Budi. Masih ingat berarti ada 6 ya, Pak ya? Oke, Bapak Ibu yang lain masih paham ya, masih ingat ya? Ada 6 tadi dimensinya. Baik, Iya, Pak. kita lanjutkan soal yang terakhir. Nah, ini untuk Pak Karsi yang belum jawab ini. Monggo Tuh, Pak Karsi. tadi saya sudah Jawabannya? menjawab 6 tadi, Pak Jani, Pak. Oh, Ini yang bareng-bareng sulit. sama Pak Budi ya? Nggak apa-apa, ini yang terakhir. Untuk Ya. Pak Karsi, jawabannya apa Pak Karsi? Bentar. Mandiri, Pak. Mandiri, kita cek sama-sama. Apakah mandiri? Betul ya. Gotong Waduh, royong. jawabannya Royong. gotong royong Pak Karsi. Oke, Oke. mungkin Siap-siap. mungkin Terus Pak nih, Karsi nggak fokus tadi ya Pak Karsi ya, banyak pikiran mungkin ya. betul, Pak. Oke, Kurang fokus. nggak apa-apa Pak, kita belajar sama-sama Pak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita sudah memahami 6 dimensi itu. Kita lanjutkan kembali untuk apa sih kegunaannya. Nah, ini kegunaan profil pelajar Pancasila. Itu dari apa namanya pencetusnya itu dari Ki Hajar dan menjadi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu kegunaan profil pelajar Pancasila. Apa sih? Buat apa sih pelajar profil Pancasila? Merupakan upaya penerjemahan tujuan dan visi misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidikan dan pelajar Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan dari anak-anak kita nantinya itu tujuannya ke profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi itu, asalkan anak-anak kita memang sudah menguasai 6 itu, Indonesia akan berjaya, Bu, Pak, di tahun 2045 ya, menuju Indonesia atau generasi emas Indonesia 2045. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Terus yang terakhir apa? Oh, ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari semua ini sudah jelas semuanya Bapak Ibu yang sudah saya paparkan. Hebat-hebat semua ini Pak. Bapak Ibu semuanya. Mulai dari 6 dimensi sama kegunaannya sudah bisa dipahami semuanya, nggih. Ternyata Bapak Ibu ini memang benar-benar dari SMKPK, nggih. Pusat keunggulan. Nah, namanya juga keunggulan. Berarti Bapak Ibunya ini, Bapak Ibu gurunya ini juga unggul. Hebat-hebat semuanya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Itu kalau nggak ada pertanyaan, monggo untuk yang terakhir penyemangat kembali Pak Budi sekaligus penutup untuk doa. Ya, pelajaran kita apa namanya diskusi kita cukupkan karena waktunya sudah cukup ya. Cukup, ya. Pak. Monggo Pak Budi dipimpin untuk doa dan yel-yel terakhir penyemangat. Oke, marilah untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa cukup. Saya rasa tidak perlu zel, Pak, karena sudah sore sudah ditutup. Terima kasih. Oke, siap Pak. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sharing, kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini ya. Karena udah sore. Ternyata kurang lebihnya minta maaf. Selamat belajar kembali Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Izin Izin lab itu. Nggih, monggo Ibu.